Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Kali ini yang akan bercerita adalah Ustadz Sutarman. Beliau adalah pemenang dari Lomba Mendongeng Payo ke Museum 2022. Penasaran gimana ceritanya? Silakan Ustadz. Baiklah, perkenalkan nama saya Sutarman dari SMPT Harapan Mulia, Palembang. Kue talam dicampur serikaya, enak dimakan saat masih hangat. Mari semua jawab salam saya dengan jawaban yang penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Dompetnya sehat? Insya Allah sehat. Bentar lagi awal bulan. Insya Allah sehat. Nah, hari ini Ustadz bakal membacakan dongeng untuk kalian semua. Sebelum Ustadz membacakan dongeng, Ustadz punya teka-teki yang harus kalian jawab. Yang bisa silakan angkat kakinya. Teka-tekinya adalah pulau apa yang berada di tengah-tengah Sungai Musi, yang berawal huruf A dan diakhiri dengan huruf O. Pulau apa kira-kira? Pulau Kemarau. Ya, good. Pulau Kemarau. Jadi hari ini Ustadz bakal membacakan dongeng yang berjudul Legenda Pulau Kemarau. Pada suatu hari, di dekat Sungai Musi, berdirilah sebuah kerajaan yang bernama Sriwijaya. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang sudah lanjut usia. Raja tersebut memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita. Namun sangat disayangkan, belum ada satupun pangeran ataupun pemuda yang berani melamar tuan putri tersebut. Dari depan aku cantik, dari samping aku cantik, tapi sayang belum laku. Asik. Kira-kira seperti itulah nasib si tuan putri. Hal itu disebabkan sang raja mempunyai kriteria tersendiri dalam memilih calon menantu. Kriterianya adalah buah salak, buah apel. Bukan dak galak, tapi dak level. Jadi harus yang selepel. Barang siapa yang ingin menjadi menantuku, dia harus seorang pangeran yang kaya raya. Maka aku akan menerima lamarannya. Hingga pada suatu hari di Sungai Musi, sebuah kapal berlayar. Ternyata kapal tersebut milik seorang pedagang yang bernama Tan Bun An. Permisi yang mulia raja, perkenalkan nama hamba Tan Bun An. Tujuan hamba datang kemari ingin meminta izin kepada yang mulia raja agar diperkenalkan untuk berdagang di kerajaan Sriwijaya. Di negeri ini semua orang bebas untuk berdagang, tapi dengan satu syarat. Kau harus menyerahkan pajak sebesar 20% dari keuntungan yang kau dapat. Setelah mendapatkan izin dari yang mulia raja, Tan Bun An segera melakukan perdagangan di pelabuhan. Belilah dek, belilah, nah yang mano, murah galo, 310, warna merah, warna hijau, hijau neon, ada galo. Perdagangan Tan Bun An berkembang dengan pesat. Hingga pada suatu hari, Tan Bun An datang kembali menemui yang mulia raja. Kemudian dia berniat untuk melamar Siti Fatimah. Mohon ampun yang mulia raja, tujuan hamba datang kemari ingin melamar tuan putri Siti Fatimah. Aku bisa menerima lamaranmu Tan Bun An, tapi dengan satu syarat. Kau harus membawa 9 guci berisi emas sebagai emas kawinnya. Setelah mendapatkan izin dari yang mulia raja,
Tan Bun An langsung mengirimkan surat kepada ayahnya. Dan tidak lama dari itu, sebuah kapal berlayar membawa 9 guci berisi emas. Guci-guci tersebut disimpan di dalam ruangan pada suatu kapal dan ditutupi dengan sayur sawi. Hal itu bertujuan untuk menghindari para bajak laut. Tan Bun An yang sudah tidak sabar langsung menemui prajurit tersebut dan memintanya untuk mengantarkan melihat guci-guci tersebut. Prajurit, di mana guci-guci itu? Aku sudah tidak sabar ingin melihatnya. Guci-guci itu ada di sana, Tuan. Baiklah, kau boleh keluar sekarang. Tan Bun An yang sudah tidak sabar langsung mengambil guci tersebut. Apa? Kenapa guci-guci ini berisi sayur sawi? Yang aku minta adalah emas. Kenapa yang berisi sayur sawi? Pasti raja akan marah bila mendengar ini, melihat ini. Mau diletakkan di mana mukaku? Wah! Tanpa berpikir panjang, tanpa mengecek lagi, Tan Bun An langsung membuang guci tersebut ke dalam Sungai Musi. Begitu juga dengan guci-guci lainnya, hingga tersisa 1 guci terakhir. Tan Bun An yang sangat kesal langsung mengambil guci tersebut. Tiba-tiba karena dia tidak teliti dan tidak mengecek lagi, dia merasa kesal. Apa? Guci-guci ini berisi emas? Kenapa dia tidak memberitahuku kalau guci-guci ini berisi emas? Tan Bun An segera berlari ke atas kapal. Dia langsung memanggil prajurit tersebut. Prajurit, kenapa kau tidak memberitahuku kalau guci-guci itu berisi emas? Maaf, Tuan. Sudahlah. Ayo kita terjun ke Sungai Musi, kita cari guci-guci itu. Kemudian Tan Bun An langsung terjun bersama prajurit ke Sungai Musi. Tan Bun An terjun ke Sungai Musi. Sementara di sisi lain, Siti Fatimah bersama dengan dayangnya menunggu Tan Bun An. Namun Tan Bun An belum juga kembali. Siti Fatimah berencana menyusul Tan Bun An. Dayang, aku akan menyusul calon suamiku. Kau jangan mengikutiku, doakan saja aku selamat. Jika nanti di Sungai Musi itu ada gundukan tanah, itu berarti kuburanku, Dayang. Tuan Putri langsung terjun ke Sungai Musi. Dayang yang tidak sempat mencegahnya hanya bisa menangis. Tuan Putri, Tuan Putri. Dayang menunggu hingga larut malam. Namun Tuan Putri belum juga muncul hingga fajar telah tiba. Tiba-tiba ayam sudah berkokok, menandakan kalau pagi sudah tiba. Tiba-tiba Dayang melihat Sungai Musi. Tiba-tiba muncul sebuah gundukan tergenang air pada saat air Sungai Musi pasang. Itulah sekilas dongeng tentang legenda Pulau Kemaru. Semoga anak-anak Ustadz bisa memetik dan pendengar lainnya bisa memetik pesan-pesan yang disampaikan. Jadi kita harus teliti sebelum mengambil keputusan. Jangan sampai terburu-buru karena hasilnya akan fatal. Baiklah, itulah penampilan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi cerita dari Ustadz Sutarman. Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya. Apa teka-teki yang diberikan oleh Ustadz Sutarman tadi? Yang tahu bisa langsung tuliskan jawaban kalian ke kolom komentar. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.